Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Ipen Al-Zikra, sebuah kisah yang berjudul Kafani Aku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, silakan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. ...2004. Tepat aku duduk di bangku kelas 2 SMU di Klaten, Jawa Tengah. Liburan sekolahku kali ini aku pergunakan untuk pulang ke kota kelahiranku di Magelang, yang masih dalam lingkup kehidupan di lereng Gunung Merbabu. Niat hatiku pulang selama 2 minggu, liburan akhir semester 2 ini, agar bisa melakukan pendakian seperti biasanya jika liburan datang. Namun kepulangan kali ini ternyata mendapat sebuah kisah yang sangat tragis, melekat erat dalam ingatan sampai saat ini, yaitu pembantaian seorang dukun cabul yang terjadi di desaku. "Dadi awakmu arep mulih Magelang, Le? Nggak bantu bapak, ibu ngurus catering?" tanya Pak Waloyo, orang tua angkatku. "Enjeh, pilih bapak angsal, kula mantuk rumiyin," jawabku dengan harapan diizinkan. "Ya wis, liburan sike ae. Adikmu nek gelem yo diajak. Ben silaturahmi keluarga kono." "Injih Pak, matur nuwun." Jadi aku, Al-Zikra, semasa SMA tinggal di kota Klaten karena diangkat anak oleh salah satu murid Mbah Kiai. Dari SD sampai lulus SLTP, aku ikut menimba ilmu, mondok juga sekolah di salah satu pesantren dekat rumah. Pak Waloyo ini sering menghadiri pengajian rutin setiap malam Jumat yang diadakan oleh Mbah Kiai. Aku anak yatim yang hidup dari belas kasihan orang. Ketidakmampuan ibu sebagai orang tua tunggal harus menitipkan anak-anaknya di madrasah karena beliau bekerja di luar kota. Almarhum Abah sudah berpulang ketika aku masih berusia 6 bulan. Mbah Kiai menitipkan amanah pada Pak Waloyo untuk membantuku melanjutkan sekolah sampai tamat SMA. Bukan karena tidak mempunyai pesantren, tapi agar aku lebih mengenal dunia yang sama sekali tidak aku tahu. Selama ini, aktivitasku hanya sebatas madrasah, pondok, dan liburan panjang. Setiap hari Sabtu sampai Senin pagi, pulang ke pondok lagi. Jadi, setiap kepulanganku hari Sabtu, aku selalu mengikuti jejak langkah abang tertuaku, menanjaki beberapa gunung, masuk hutan sebagai pengisi waktu. Hidupku memang tidak seberuntung anak pada umumnya, tetapi Tuhan menghadiahkan diri ini dengan bisa tumbuh di tengah keluarga yang sangat hebat. Hal itu sudah menjadi syukur yang tanpa terucap dan juga terbayarkan. Malam itu aku berkemas memasukkan beberapa baju ke dalam tas agar besok bisa pulang, bertemu nenek juga Mas Pur. Andai Mbak Ita bisa pulang dari pondok, pasti bisa melepaskan rindu dengannya. Tiba-tiba ketukan pintu kamar terdengar. Panggilan Farida, anak gadis satu-satunya orang tua angkatku, memanggil dari luar. "Mas, dipanggil Bapak." "Iya Dek, sebentar." Lalu aku keluar menghampiri Pak Waloyo yang tengah duduk menunggu di ruang tamu. "Le, lungguh kene," suruh Pak Waloyo. "Nggih Pak," kataku lalu duduk di hadapan beliau. "Iki sangumu karo Ida. Pesen bapak, ora usah munggah gunung yo. Ewangi simbah wae ning Tegal. Ojo malah kluyuran." "Nggih Pak," jawabku. "Iya,
Walaupun sebenarnya keinginan hatiku, liburan kali ini memang ingin menanjak, alias muncak gunung walau hanya yang paling dekat. Ingin kembali memeluk alam yang sudah sangat aku rindukan. Tapi amanah seorang wali tetaplah menjadi wasilah tanpa terbantahkan. Meskipun beliau hanya wali angkatku, tetapi doa serta kasih sayangnya sangat terasa sebagai orang tua sendiri. Apalagi selama ini hanya memiliki Farida, putri semata wayangnya. Aku dengan Farida juga sudah seperti adik kakak. Meski baru 1 tahun tinggal bersama, kami juga satu sekolah, dan umur kami juga sama meski lebih muda dia beberapa bulan, hingga menjadi adik buatku. Farida ini selain cerdas, ibadah rajin, kepekaan kebatinannya juga pernah aku jabarkan di kisah Kelaras Sabrang Lelayu. Namun kisah itu tidak dapat dilanjut karena terlalu berbahaya. Singkat cerita, pagi itu setelah berpamitan dengan bapak juga ibu, kami berdua berangkat naik bus menuju Jogja. Lalu disambung bus jurusan Magelang. Perjalanan tidak lama, hanya 5 jam pun sampai. Yang bikin lama karena kami harus singgah dulu di kota. Selain memutari Pasar Rejowinangun, Pecinan, kami juga singgah di alun-alun kota, melihat patung pahlawan Pangeran Diponegoro. Saat hari hampir sore, baru kami naik angkutan umum sampai ke rumah. Sambutan bahagia dari sang nenek sangat terasa tanpa terbantahkan. Ketika cucunya pulang, bule beserta keluarganya juga menyambut dengan rasa syukur tanpa berkata. Apalagi melihat Farida yang kali ini ikut pulang. Seperti kehadiran ratu bagi mereka, karena jasa orang tua Farida terhadap keluarga dan terutama untuk diri ini pribadi. Bapak kalian ibu sami sehat, Dek? Alhamdulillah, kersa tuh simbah, ucap nenek bahagia. Alhamdulillah, Mbah, sedaya sae, sehat. Simbah kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah, Nek, semua baik, sehat. Nenek bagaimana kabarnya? Tanya Farida. Enggih, simbah sehat, alhamdulillah, jawab beliau memberitahu kabar dirinya. Desa kami walau letaknya dekat dengan jalan raya, jurusan Magelang ke Salatiga. Kalau sudah mendekati maghrib, lalu lalang kendaraan sudah bisa mulai dihitung dengan jari. Apalagi setelah malam, suasana terasa sepi, adem dan tenang. Jauh berbeda dengan di Klaten, yang seakan memang tidak ada henti dari keramaian. Setelah duduk ngobrol dengan keluarga, sebelum menjelang waktu maghrib datang, aku bergegas mandi. Kemudian bersiap-siap untuk pergi ke masjid bersama nenek, juga Ida. Masku masih belum pulang. Katanya sedang membawa tamu melakukan pendakian ke Ungaran. Bikin iri sih, tetapi pulangku kali ini tidak mengantongi restu untuk mendaki. Malam harinya kami lewati waktu ngobrol bercengkrama bersama, mendengarkan pituah kesepuan dari nenek, sambil menemani beliau menganyam tikar. Hingga semua masuk kamar masing-masing untuk beranjak tidur. Dan subuh kembali membangunkan kami, siap menjalani hari. Jogging pagi yang selalu jadi rutinitas tiap pagi selalu aku lakukan. Untuk menjaga stamina diri tentunya. Karena olahraga yang gampang dilakukan hanya itu. Kalau tidak sempat pagi, diganti sore hari. Saat melakukan aktivitas itu, aku melihat 2 julangan gunung tinggi menghias alam. Merapi dengan asap yang membumbung tinggi ke langit. Merbabu dengan gagah berdiri di sebelahnya. Saat jogging aku bertemu dengan Ari, sahabat masa kecilku. Alhasil, aku malah menghentikan joggingku dan memilih mengobrol dengannya. Kapan bali, bro? Tanya Ari, sahabat kecilku. Bro, wingi sore teko omah.
kabare lah yo sehat toh? Tanyanya sambil menyodorkan rokok ke arahku. Sehat, Bagas waras. Sekolahmu piye? Tanyaku padanya. Yo biasa wae. Sekolah yo tetep koyo biasa nih. Jawabnya. Kami berdua duduk di atas jembatan menikmati rokok sambil ngobrol dengan keseruan masing-masing, menceritakan berbagai pengalaman. Aku memang merokok sedari kecil. Hal ini sangat tidak bagus dan jangan dicontoh. Nakal merokok ini dimulai setelah sunat kelas 3 SD sampai saat ini. Jangan ditiru ya. Tak terasa waktu bergerak dan pagi menghilang. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Aku beranjak pulang. Dalam obrolan tadi ada kisah yang menarik perhatianku. Ari sempat menceritakan soal beberapa bulan lalu ada pengakuan orang. Kabarnya di desa sebelah Geger ada peristiwa tragis, yaitu sebuah pengakuan wanita tengah hamil disetubuhi oleh seorang dukun. Hawa nafsu dan keangkara murkaan yang paling berbahaya adalah yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Karena hal tersulit yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, yaitu melawan ego dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita dari Ari, muncul pertanyaan yang mengusikku. Masih ada zaman sekarang orang percaya adanya dukun, orang pinter yang bisa ngobatin penyakit. Kenapa masih pada keblinger dengan semua itu? Sementara di puskesmas desa kan buka setiap hari untuk melayani masyarakat. Hari sudah menjelang siang. Aku masih duduk dengan Ida yang tengah membantu nenek menyerut pelepah lidi kelapa untuk membuat sapu. Sesaat aku hanya bengong saat teringat cerita itu. Kok bisa ya dukun menghampiri pasiennya sendiri? Kalau hal itu benar terjadi, tentu bisa dipidanakan. Mikir apa le? Tanya nenek. Badhe tanglet mbah. Nopo leres wonten dukun teng mriki? Mau tanya mbah. Apa benar ada dukun di sini? Tanyaku dengan sang nenek. Lah apa le? Percaya kok karo dukun? Ucap nenek dengan tetap fokus menyerut lidi. Namung tanglet kemawon mbah. Jawabku merasa tidak enak hati. Walaupun keluarga kami hidup dengan kata sederhana saja, namun soal sakit, kami lebih mempercayakan berobat ke puskesmas atau Pak Mantri, ketimbang mempercayai yang namanya orang pintar atau dukun. Mendengar perkataan Simbah tentang dukun, membuat wajah Farida terlihat sedikit kecut. Karena Pak Waloyo sendiri juga merupakan orang yang membuka praktek spiritual, namun dengan ranah yang berbeda, karena berpedoman dengan iman. Melihat hal itu, aku hanya diam, lalu beranjak pamit untuk pergi ke sawah. Walau tidak mengerjakan apa-apa di sana, hanya mencari angin dan berharap ada hal seru yang dapat aku lakukan. Kemudian aku meninggalkan Farida dengan nenek berdua di rumah. Setelah berpamitan, aku mengambil golok untuk dibawa dan berangkat menuju sawah. Tampak sebagian sawah sudah gundul karena saat ini sudah memasuki musim panen padi. Jadi hanya tumpukan jerami yang membentang di petakan persawahan, dijemur oleh para pemilik. Elang hitam yang terbang berputar-putar menghias di angkasa, membawa ingatanku pada masa kecil. Jika di sini kami semua suka bermain layang-layang saat pulang liburan dari pesantren. Kapan mantuk, Gus? Kapan pulang, Gus? Tanya Bude Monah, tetangga nenek yang kebetulan melewati jalan di tepian sawah. Kalau wingi sonten, Bude. Saat sore kemarin, Bude. Jawabku dengan menyalami beliau. Mangke pinarak, Gus. Nanti mampir, Gus, katanya dengan ramah. Oh inje, Bude, matur nuwun. Jawabku, membalas keramahan beliau. Kenapa warga sini memanggil saya
juga abangku dengan panggilan Gus. Karena kami masih ada keturunan yang dituakan di perkampungan ini. Dahulu di mana saat itu, semua penduduk sini masih belum mengenal yang namanya agama. Pertama kali orang yang memasukkan agama di sini adalah kakek buyut dari almarhum Abah. Beliau cikal bakal muslim pertama di sini, yaitu Mbah Mojo Geni. Saat aku duduk di gubuk pondok di tepian sawah, sambil makan pepaya yang kebetulan masak menggelantung di pohon, Mas Supri datang hendak mencari rumput. Namun ia memilih menghampiriku karena melihatku duduk seorang diri. Weh, ngelaras Mas Al. Wah, nyantai Mas Al, tanyanya. Mam gandul Mas, makan pepaya Mas, jawabku memberitahu juga menawarinya. Kami akhirnya ngobrol dan ngerokok bareng sambil memakan pepaya. Anehnya dari obrolan kami, aku baru tahu kalau ternyata tetanggaku ini sudah lama menunggu aku pulang. Dan kebetulan saat ini bertemu. Ternyata dia punya maksud untuk meminta doa atau amalan. Ia ingin memikat seorang gadis yang sudah lama dia suka, namun tidak berani untuk mengutarakan rasa itu. Menawi wonten donga napa japa mantra ingkang ampuh, kula disukani Mas. Kan kalih sedulur piyambak. Kalau seandainya ada doa atau ajian mantra yang sakti, mbok saya dikasih Mas. Kan dengan saudara sendiri, ucapnya menyampaikan maksud. Lah Mas, kan wonten dukun sakti teng mriki. Mosok nyuwun kalian kula? Mboten gadah napa-napa kula Mas. Loh Mas, kan ada dukun sakti di sini. Masa mintanya dengan saya? Tidak punya apa-apa saya ini Mas, jawabku dengan menahan tawa karena permintaan yang tidak aku mengerti. Lah nek nyuwun kalih dukun lah benten jalure Mas. Mboten sah. Niku ilmu ireng. Loh kalau minta sama dengan dukun kan beda jalurnya Mas. Tidak sah. Itu ilmu hitam. Mendengar itu, aku hampir tersedak. Aku menahan tawa yang ternyata sudah tidak bisa dibendung lagi. Keluarlah tawa ini dengan mulut yang aku tutup dengan tangan. Takut pepaya di dalam mulut ini nyembur ke mukanya. Mas, lek sampean anjene tresno temenan kalian mbak iniku, benjing sonten budal kali kula nggo. Ampun anjrit ditampe. Mas, kalau kamu memang suka beneran dengan mbaknya itu, besok sore pergi dengan saya. Jangan takut ditolak. Ucapku untuk membangkitkan rasa percaya dirinya tumbuh. Menurutku, manusia tidak akan pernah tahu rasa orang lain tanpa ditanya. Dan manusia tidak akan pernah terlihat niat tulusnya tanpa ditunjukkan. Untuk itu hal seperti ini hanya membutuhkan mental saja, tanpa perlu doa atau mantra dalam menaklukkan hati. Kembali berserah pada Sang Penentu. Jika berani menumbuhkan rasa, maka utarakan dengan ketulusan, dan kembalikan semua hal kepada Tuhan semata. Setelah merasa yakin dengan apa yang aku katakan, akhirnya dia berpamitan melanjutkan kegiatannya dengan bermodal hati yang lebih tenang, memiliki sedikit keyakinan untuk besok diterima cintanya oleh gadis itu. Sementara aku juga tidak tahu apa yang bakal terjadi, apa diterima atau tidak. Hanya bisa mendoakan niat baik Mas Supri. Akhirnya aku bisa menyimpulkan ternyata sebagian pemuda di sini masih percaya akan klinik, mantra atau hal magis untuk meluluhkan hati seseorang. Sama halnya mempercayai dukun. Dasar ilmu yang dilihat hanya sebatas ilmu hitam juga putih, sementara belum paham ilmu inti sejati sebagai manusia. Azan zuhur berkumandang dari jauh. Aku turun ke sumber air di bawah, di mana hutan bambu rindang itu memiliki sumber air. Dulu aku pernah beberapa kali mandi, juga mencari ikan di sini.
Sesampainya di pancuran yang terbuat dari bambu itu, aku mengambil wudhu. Saat mau beranjak lagi, balik ke gubuk, tidak sengaja mataku melihat jika ada sesaji di atas mata air ini. Aku hanya membiarkannya saja, karena menurutku ada dua makna. Sesaji untuk bisa memaknai dalam hal positif juga negatif. Mungkin manusia lain yang tidak paham hanya akan menunjuk jika tindakan itu salah karena percaya dan meminta pada setan. Sesat juga tahayul memberi sesembahan pada astral. Itu jika dipandang dengan pemahaman ilmu yang kurang dan cenderung negatif menilai. Jika dipandang dengan hal bijak dan ilmu positif, manusia memberikan sesaji itu sebagai ungkapan rasa syukurnya karena dikaruniai apa yang ia dapat, hingga dia bisa berbagi apa yang dimiliki dengan makhluk lain. Binatang misalnya, dengan adanya sesaji itu, binatang di sekitar akan menemukan makanan yang manusia berikan, menjadi keberkahan untuk keseimbangan lain. Semua kembali pada sudut pandang masing-masing, dan niat orang juga masing-masing. Kita tidak bisa menunjuk apapun hal itu salah tanpa mengetahui dasar semua itu. Sehabis ibadah, aku beraktivitas memanjat pohon kelapa, menurunkan beberapa kelapa yang sudah tua, membawa pulang ke rumah agar bisa jadi bahan bawaan dan jadi rantai makanan untuk kami. Semua ini adalah keberkahannya. Sekecil apapun, jangan luput dari rasa syukur. Tuhan selalu memberikan rizki tanpa harus menyusahkan umatnya. Saat aku sampai rumah tampak sepi, tidak ada orang. Entah kemana perginya nenek dengan Farida. Saat aku makan siang, tiba-tiba terlihat warga beramai-ramai membicarakan sesuatu dengan keras, namun tidak bisa aku pahami. Mereka semua melewati sisi samping rumah yang kebetulan di situ jalan menuju lapangan besar. Aku langsung meletakkan piring yang masih penuh dengan nasi, keluar rumah dan bertanya dengan rombongan orang-orang dengan wajah beringas itu. Pak, wonten apa nggih? Ada apa ya, Pak? Tanyaku. Dukun cabul, lagi diajar warga, jawab salah satu dari mereka. Mendengar itu, aku ikut dengan rombongan warga, penasaran melihat apa yang sebenarnya terjadi, memastikan dengan mata kepala ini agar lebih jelas dan tahu duduk perkaranya. Sesampainya di lapangan, orang sudah berkumpul riuh, sangat ramai. Mereka berteriak penuh emosi dan umpatan kebencian. Aku menerobos kerumunan orang-orang yang tengah menyaksikan hal brutal itu. Terlihat olehku, seorang laki-laki tengah dihajar secara membabi buta oleh warga dan para pemuda desa. Tubuh itu diikat di salah satu tiang gawang yang ada di pinggir lapangan. Mukanya berlumuran darah, baju sobek compang-camping, dan aku mendekat agar tahu siapa dukun ini. Ternyata dia adalah Pak Panjalu, warga dari desa sebelah yang memiliki istri orang sekampung dengan kami. Aku melihat orang-orang terus menghantamkan berbagai benda yang mereka pegang. Kayu, batu, besi, juga bata merah. Apapun yang orang-orang itu temukan digunakan untuk senjata. Namun yang kusimpulkan dari peristiwa yang kulihat bahwa Pak Jalu bukan sembarangan orang. Luka akibat benda-benda yang merobek daging juga kulitnya seketika menutup kembali setelah darah keluar menetes. Tatapan itu penuh kebencian dan menandai semua orang yang menyiksanya. Hanya senyum sinis yang menghias, menyungging mengejek mereka semua. Merah darahnya keluar bukan berarti raganya terluka. Tatap mataku beradu pandang dengan Pak Jalu. Hanya tatapan itu memberi isyarat padaku agar jangan ikut mengotori diri seperti warga lainnya. Warga yang menyaksikan itu ada yang merasa iba, ada juga yang jengkel karena kelakuan yang Pak Jalu buat. Teriakan tidak berhenti sampai hari beranjak sore. Dan warga yang kesetanan itu pun lambat laun mulai lelah menghajar dukun sakti ini.
Sampai semua berhenti dengan sendiri-sendiri. Lalu teriakan lelaki setengah tua itu terdengar. Yen aku ora mati dino iki, kowe kabeh sing bakal mati. Kalau aku tidak mati hari ini, kalian semua yang akan mati. Ucapnya dengan amarah. Mendengar ancaman itu, kembali para pemuda tersulut emosi dan menghadiahkan bogeman-bogeman sesuka mereka semua. Mereka terus melayangkan emosi mereka semua, sepuas dan selelah mereka. Namun tetap saja, manusia itu hanya tersenyum dengan luka yang kembali pulih dan menutup normal. Di atas langit masih ada langit, sesumbar akan kesombongan karena sakti itu hanya kebodohan yang jika dituruti dan mempercayai bisikan penunggu ilmu akan membuat kita lupa jika masih ada Tuhan yang maha atas segala maha. Maju kabeh, yen arep cumumpak pati. Maju semua jika ingin mendekati mati. Pak Jalu menghardik semua orang yang berada di situ. Beberapa pemuda yang merasa tertantang pun akhirnya beramai-ramai kembali memukuli laki-laki itu, menjatuhkannya ke tanah, lalu kembali mengikat tubuhnya. Walau sesakti apapun dia, tenaga massa tentu lebih unggul dan membuat sang dukun kewalahan. Tiba-tiba ada seorang warga yang datang kembali membawa rantai untuk mengikat tubuh yang terus melawan itu. Aku menghampiri nenek juga Farida yang ternyata juga ada di situ untuk mengajak mereka pulang. Semua manusia sudah diselimuti amarah mereka dengan setan-setan yang semakin bertengger dalam hati, membutakan mata kemanusiaan. Ini bukan memberi jera, tapi lebih pada ambisi massa untuk menaklukkan dukun itu. Bahkan bisa menjadi keinginan mereka untuk membunuh sesama manusia. Ayo mulai. Ayo pulang. Kataku pada Farida juga nenek. Walah Jalu. Kok mentolo temen uripmu? Walah Jalu. Kok kasihan banget hidup kamu. Ucap nenek sambil berjalan pulang. Sampai malam hari kericuhan itu tidak berakhir. Penuh dengan teriakan manusia tanpa surut dengan kata-kata lancang. Seakan kehidupan hanya milik mereka semua. Menganggap kesalahan orang lain menjadi ketentuan untuk mereka sirnakan dari muka bumi ini. Mereka lupa jika Tuhan sang pemilik samudra pengampunan tanpa memilah siapapun manusia itu. Sehabis Isya aku duduk di depan rumah ditemani oleh Farida yang merasa aneh melihat semua ini. Beberapa kali dia menanyakan perihal penyiksaan itu. Mas, memang gak ada aparat kepolisian atau apa gitu yang bisa menghukum bapak itu daripada seharian penuh disiksa tanpa berhenti? Dia mempertanyakan keheranannya. Ya adalah, pihak berwajib tentunya. Mungkin belum disampaikan kabar ini ke mereka. Atau entah bagaimana aku juga kurang tahu, Nduk. Jawabku. Sesakti apapun manusia, jika diperlakukan demikian, ujungnya mati juga. Imbuhnya dengan sedikit menatap kosong. Iya juga sih. Tetapi sepertinya warga juga sudah kesetanan. Apalagi mendengar beberapa kali ancaman dari Pak Panjalu itu. Jawabku. Tak berapa lama, terlihat ada motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyeret manusia yang terantai itu. Kilapan aspal menyala, memercikkan cahaya karena gesekan besi rantai. Terseret berguling tanpa arah. Manusia itu disiksa, sampai habis bagian pakaiannya tergerus jalanan. Darah bekasnya itu menggaris di atas jalan hitam itu. Astagfirullah, teriak Farida. Kami berdiri menatap dengan rasa tidak tega, melihat manusia diperlakukan seperti hewan. Gerombolan massa sudah berkerumun memegang kayu juga besi, menunggu motor itu balik membawa korban ke arah mereka. Suara geberan motor itu sangat keras, terdengar memutar balik dari kejauhan,
kembali melaju kencang menyeret raga laki-laki itu. Sesampainya di hadapan orang-orang itu, mereka kembali memukulinya seperti ingin membunuh binatang. "Kamu masuk aja, Nduk," suruhku ke Farida. "Iya, Mas," jawabnya langsung berlalu masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu menjadi beban bagiku. Ingin menolong tidak bisa, membiarkan juga ikut kena imbas dosa. Karena mata ini menyaksikan. Niat hatiku ingin mencoba mendekat, lalu berusaha sebisanya berbicara dengan mereka. Belum sampai di tempat itu, terlihat 4 orang menggotong batu paving beton, menimpakan pas di kepala laki-laki yang tergeletak itu. Beton itu hancur menjadi beberapa bagian. Pecah juga kepala orang sakti itu. "Mati orang, wis syukur, bongko, odar," kata itu terus keluar saling mengumpat. Dengan kebanggaan diri saat mereka semua dirasuki oleh setan dalam dirinya. Tubuh itu terlihat kejang. Ia belum juga mencapai matinya, meski darah dan otak telah berhamburan. Matanya masih melotot tanpa berkedip, dengan darah yang menggelembung dari hidung, hingga susuran darah segar keluar dari mulut. Penyiksaan itu belum berakhir sampai datang Mas Pur, abang kandungku yang baru saja tiba dari mendakinya. "Astagfirullah, Kalian kalau mau nyiksa orang, jangan seperti ini. Kasihan dia. Cabut saja cincin di jari itu biar mati," Mas Pur berkata dengan rasa ibanya. gak usah melu-melu, Gus. Nek wedi dosa. Tidak usah ikut-ikut, Gus, kalau takut dosa," teriak salah satu dari mereka. "Aku gak melu-melu, Kang. Cuma ngerti yo, menungso iki bakal nuntut bales. Aku tidak ikut campur, Kang. Cuma ketahuilah, manusia ini akan menuntut balas," jawab Mas Pur, lalu berlalu pergi pulang ke rumah. Tubuh tidak berdaya itu terus kejang-kejang. Suaranya ngorok seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun mulut terus keluar darah yang menyumbat tenggorokannya. Aku hanya mendekat lalu tepat di hadapannya, jongkok meminta maaf sambil mencabut cincin di jari tengah sebelah kanan. Hingga suara itu terhenti. Tubuhnya lemas terkulai mati, tidak bernafas lagi. Satu persatu aku menatap mereka semua yang kini berselimut ketakutan dengan sendirinya. Menandakan setan yang menyusup raga mereka sudah pergi dengan kemenangan. Aku berdiri di atas kubangan darah bercampur otak manusia, lalu memberikan cincin itu ke salah satu pemuda yang ikut menghakimi si dukun sampai mati. "Iki ali-ali sing mari sekti, cekelen. Kubur jasate Pak Jalu. Wis podo puas kan? Ini cincin yang membuatnya sakti. Peganglah. Kubur jasadnya Pak Jalu. Sudah pada puas kan?" Ucapku lalu beranjak pulang setelah menyerahkan cincin milik dukun itu. Belum juga kaki ini sampai di depan rumah. Motor itu kembali menyala lalu menyeret mayat itu. Entah dibawa pergi kemana, tanpa memandang jika itu mayat yang mesti selayaknya dilayakkan setelah kematiannya. Malam itu aku duduk sambil bercerita soal kejadian itu dengan masku. Membahas semua hal, hingga mengambil sudut pandang kami berdua. Jika kesalahan itu tanggung jawab diri dengan Sang Pencipta, tanpa adanya manusia memberi hukuman dengan penyiksaan sampai menghilangkan nyawa. Akan tetapi jika dipandang dari segi ilmu hak, perzinahan seperti itu hukumnya sangat berat. Kejadian ini tidak akan berhenti sampai di sini, kata Mas Pur. Berlanjut ke ranah hukum maksudnya, Mas? Aku bertanya. Lebih dari itu, Le, balasnya sambil menghela nafas. Maksudnya? Aku mulai penasaran. Hanya senyum itu tersungging memperlihatkan jawaban misterinya. Mas Pur memang selalu begitu, menuntun diriku untuk mencari tahu jawabannya sendiri. Karena sudah sangat hafal dengan sikap dan sifat itu, aku hanya membalas senyumannya tanpa bertanya lagi.
manungsa urip iku tanpa duweni kesucen. Anamung nglakoni lakune kersaning Allah. Aja ugem marang hawa lan nafsu, mengko mundhak keblinger. Menungsa urip iku tanpa duweni kasucen. Anamung nglakoni lakune kersaning Allah. Aja ugem marang hawa lan nafsu, mengko mundhak keblinger. Manusia itu hidup tanpa memiliki kesucian, hanya menjalani perjalanan atas kehendak Tuhan. Jangan mengikuti hawa nafsu, nanti bakal celaka. Ucap nenek keluar dari dapur yang diikuti Farida membawakan 2 cangkir kopi untuk kami berdua. Beliau duduk dengan kami, memberikan wejangan kehidupan, mengasah kembali keyakinan diri cucunya. Kami bertiga hanya menyimak tuturan kebajikan itu, agar dapat mawas diri, berjalan dengan kehendak takdir yang tergaris. Eleng-eleng yo Le, urip iku tinandur, lan bakal nuwi pawine besok ing alam kono. Tukulan uga ora bakal nguwuh tanpa tirumat kang bener. Diingat ya nak, hidup itu menanam dan akan memanen nanti di alam sana. Tanaman juga tidak akan berbuah tanpa dirawat dengan benar, kata beliau memberi gambaran kehidupan. Makna dari nafas kehidupan ini adalah untuk menuju hal apa yang kita terapkan akan memberi hasil untuk diri pribadi di kehidupan yang sesungguhnya. Gambaran seperti itu langsung menjadi sebuah ganjalan di hatiku dengan mengingat peristiwa tadi yang tanpa mempertimbangkan perbuatan keji mereka. Manusia bersalah tidak akan usai dengan menambahkan kesalahan lain. Justru akan menjadi kodrat keburukan di mana anugerah sebagai insan sempurna itu hanya gelar semata. Kembali dalam kodrat diri jika manusia tersempurnakan dengan akal sehat, agar bisa memilah kebenaran, merangkum kebaikan, mengendalikan diri dari 4 unsur hawa nafsu, menekan diri agar tidak merambah dalam bujuk rayu iblis. Itu yang menjadikan kita semua menyandang makhluk dengan karunia sempurna. Sedulur papat 5 pancer, mengendalikan 4 hawa nafsu dengan akal sehat. Terdengar ketukan pintu juga salam seseorang yang tengah datang bertamu, mengabarkan kondisi mayat tadi. Assalamualaikum, kula nuwun. Permisi. Mbah Muroji, sesepuh desa datang bertamu. Waalaikumsalam. Monggo woh, mlebet, jawab kami. Lalu Mas Pur mempersilahkan beliau masuk. Sesepuh itu datang mengabarkan pada abangku agar memberitahu para pemuda juga warga untuk menguburkan jasad itu dengan layak. Karena setelah diseret, mayat itu hanya dilempar ke dalam liang lahat, tanpa mensucikan, memakaikan kafan, langsung dikubur dengan kondisi mengenaskan seperti itu. Maksud Mbah Muhroji, kenapa menyuruh abang? Karena peranan abang di desa sebagai ketua pemuda. Mendengar penjelasan itu, Mas Pur langsung berlari meninggalkan rumah. Tanpa berpamitan, langsung meninggalkan kami semua yang masih terduduk di situ. Pahami diri, agar mampu berjalan meniti hidup saat ini, juga kehidupan sejati yang akan datang. Peristiwa memilukan itu menyebabkan munculnya babak baru di kehidupan kami. Kematian Pak Panjalu menjadi awal dari teror arwah dukun yang meminta dikuburkan selayaknya manusia. Dia menginginkan ketenangan dalam akhir penantian di alam barzah. Namun ternyata hati manusia yang memperlakukannya secara tidak selayaknya ternyata belum memiliki rasa iba, sehingga belum paham untuk menggapai amanah memperlakukan jenazah selayaknya kodratnya setelah menuai ajal. Kematian bukan akhir dari hidup, tetapi awal dari kenyataan bahwa kita akan meniti hidup yang sesungguhnya.
Sudah menjadi konsekuensi bahwa kita harus mempertanggungjawabkannya dan menuai apa yang telah manusia tanam dalam perjalanan fana ini. Sebesar gunung pahala akan mendapati ratusan balasan nikmat. Begitu juga sebaliknya, setitik dosa juga akan mendapatkan deranya ratusan kali lipat. Namun waktu saat ini bukan menjadi hal mudah untuk mengevaluasi apakah kita yang beruntung lolos sebagai hamba atau hanya sampah kehidupan yang tidak akan pernah berhasil melanjutkan kembali di kehidupan di sisinya. Dera itu membelenggu abadi jika mutlak diri menentang ketetapan yang sudah ada dalam perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Lah Kai malah arepnya ngendi Kai? Itu malah mau kemana? Nenekku meneriaki Mas Pur yang berlalu meninggalkan kami semua. Kula susul riyen nggih, Mbah. Saya susul dulu, Nek, ucapku berpamitan. Aku lalu ikut berlari mengejar kemana langkah abangku pergi dengan sangat buru-buru. Entah mau kemana. Beberapa kali aku memanggilnya, baru langkah itu terhenti, lalu memandangku setelah membalikkan diri ke arahku. "Arep ngendi, Mas? Mau kemana, Mas?" tanyaku pada Mas Pur. "Sampean tunggu ngomah wae. Aku arep ngusulke ning Pak Carik. Yen mayit iku kudu disampurnake," jawab abangku dengan sangat buru-buru. "Aku melu, Mas. Aku ikut," kataku ingin menemaninya. "Wes, gak usah le. Pean ngomongi Armani wae. Nek Mas nunggu ning daleme Pak Carik ya." "Sudah, tidak usah le. Kamu bilangin Armani saja kalau Mas menunggu di rumahnya Pak Kades ya," suruhnya padaku. Tanpa berlama-lama dia melanjutkan kembali langkahnya. Aku menuruti perkataannya, pergi ke rumah sahabat baiknya. Seperti biasa, kampungku selalu sepi ketika malam hari. Ditambah dengan adanya kejadian pembunuhan itu, semakin sunyi tanpa terlihat aktivitas siapapun di luar rumah. Jam memang sudah menunjukkan waktu hampir berada di pertengahan malam. Gelap menyelimuti jalan karena memang penerangan lampu di jalan jarang ada. Lampu di depan rumah warga juga hanya mampu menerangi halaman saja. Saat di persimpangan jalan menuju makam, tiba-tiba ada perasaan tidak nyaman. Merinding datang saat hidung ini mencium bau darah yang sangat amis. Aku hanya berhenti ketika saat mendapati benturan energi gaib seperti ini. Ingin mengetahui setan apa yang akan menampakkan wujudnya. Tak seberapa lama, tepat dari jauh bayangan manusia berjalan terpincang. Terlihat sangat kesusahan melangkah dengan berbunyi rantai yang ia seret. Gemberincing berderat terdengar. "Pak Panjalu," ucapku lirih dengan menunggu sosok itu mendekat. Berjarak tidak seberapa jauh, baru terlihat dengan jelas. Tangan dan kakinya sudah sama sekali tidak berbentuk dengan tulang-tulang yang patah. Pecahnya kepala itu masih menganga terbuka. Semua muka juga sekujur tubuhnya hancur dengan daging terkoyak. Memampangkan hancurnya tubuh itu, mulutnya terbuka lebar dengan sobekan pipi akibat tulang rahang yang mencuat keluar. Suara itu terdengar semakin jelas ketika jarak kami sudah berdekatan. Mulut itu masih mengeluarkan darah yang berwarna hitam pekat. "Innalillahi wa innalillahi roji'un," kata itu yang terucap saat melihat kondisi Pak Panjalu. Langkahnya terhenti saat dia berdiri beberapa langkah di depanku. Hanya suara ngorok yang terdengar tanpa mengucapkan apa-apa. Beberapa langkah aku maju mendekat, meski bau amis itu semakin membuatku pusing. Tetapi dengan sempoyongan dan susah payah, mayat itu pun bergerak mundur. Seakan jarak ini sudah dia tetapkan, seolah-olah supaya kami tidak bisa saling menggapai. Karena penasaran, kembali aku melangkah maju.
Tetapi begitu lagi dia mundur. Pak Jalu maunya apa? Aku bertanya agar tahu maksud arwahnya yang mendatangiku. Tanpa mengucap apapun, lalu aku menoleh ke arah lain ketika sebuah panggilan terdengar. Tidak jauh dari situ, Kang Rofi sedang berjalan, lalu melihatku tengah berdiri di sini. Aku kembali arahkan pandangan ke Pak Panjalu, namun sosok itu sudah tidak terlihat, menghilang begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun. Hal itu membuat aku hanya menghela nafas dengan rasa yang tidak karuan diperlihatkan kondisi jasad itu. Napa wonten mriku, Mas? Ada apa di situ, Mas? Tanya Kang Rofi. Mboten napa-napa, Kang. Ajeng teng griyane Kang Armani. Tidak apa-apa, Kang. Mau menuju rumahnya Kang Armani, jawabku. Ngapunten, Mas. Kulo niki ajre. Maaf, Mas. Saya ini ketakutan. Tiba-tiba ucapannya terdengar memberitahu. Lah, wonten napa to, Kang? Ada apa, Kang? Tanyaku ingin tahu. Griya kulo dikedori tiang, Mas. Namung dipadosi mboten wonten sinten-sinten. Rumah saya digedor orang, Mas. Namun dicari tidak ada siapa-siapa. Dia menjelaskan dengan kepanikan. Mendengar perbincangan kami, ada beberapa warga yang datang menghampiri. Mereka menceritakan jika rumah mereka semuanya digedori oleh orang. Namun ketika mereka memastikan keluar dan mencari keseluruhan halaman, juga pekarangan rumah, tidak ada siapapun. Mereka juga mendengar bunyi seretan rantai terus berjalan mengelilingi rumah sambil menggedor pintu juga jendela. Peristiwa itu dirasakan oleh semua orang yang tengah berkumpul. Mereka memastikan jika mulai diteror oleh setannya dukun itu. Sementara penguburannya masih sangat baru, hanya hitungan jam yang lalu. Janji itu langsung dibayarnya tanpa menunggu lama. Jika Pak Jalu menuntut balas, kematiannya akan membawa kegentingan baru. Para warga yang kini merasa ketakutan itu beramai-ramai mendatangi rumah Pak Lurah, meminta pendapat atas ketakutan yang mereka alami. Kini malam jadi ricuh dengan berita baru yang sangat cepat menyebar, hingga hampir semua warga mengalami teror yang sama. Tanpa harus mendatangi Kang Armani, ternyata dia sudah datang kemari, berbarengan dengan Arif adiknya. Lalu aku menyampaikan apa yang disuruh oleh abang. Dia pun langsung bergegas menyusul Mas Pur di rumahnya Pak Cari, karena di sana pasti ada hal penting yang dibahas mengenai hal ini. Setelah semua bubar, aku menuju pulang untuk memastikan jika nenek juga Farida tidak apa-apa di rumah. Tetapi aku tetap merasa tenang karena adik angkatku itu sudah biasa soal astral. Bersinggungan dengan gaib juga tidak membuatnya gentar. Apa benar ini semua perbuatan Pak Jalu? Jika dirinya belum merasa tenang dalam liang kuburnya? Pertanyaan itu terus berulang kali muncul dalam benak. Ingin rasanya ditemui lagi. Lalu sosok mayat itu menyampaikan maksudnya agar bisa tahu keinginan yang dimaksudkan. Tetapi hati ini juga yakin jika arwah itu masih merasa belum disemayamkan dengan baik. Jadi sangat wajar jika semua ini terjadi. Meminta pertanggungjawaban semua warga demi ketenangan dirinya. Assalamualaikum, salamku ketika tiba di rumah. Waalaikumsalam, jawaban itu terdengar dari Ida yang lalu membukakan pintu. Nenek mana, Nduk? Tanyaku padanya. Simbah sare, Mas, jawabnya. Aku dan Farida duduk meminum kopi buatannya yang kini sudah dingin. Aku menceritakan pada Farida jika warga sudah mulai merasa diteror oleh arwah dukun itu. Namun gadis di depanku ini hanya tersenyum. Senyumannya menjadi jawaban bagiku jika dirinya seakan sudah mengetahui semua itu. Yang semua warga rasakan, aku juga mendengar sendiri, Mas.
hanya tidak menghiraukan hal itu, katanya memberitahu. Jadi, tadi rumah ini juga digedor-gedor ya, Nduk? Aku bertanya karena penasaran. Iya, Mas. Dan feelingku juga mengatakan, jika itu bukan perbuatan wajar manusia, makanya aku biarkan saja tanpa mengintip keluar, ujarnya. Ya sudah, istirahatlah, Nduk. Sudah larut, kataku padanya. Malam ini aku hanya duduk sambil menikmati kopi, juga rokok, berharap jika gangguan itu muncul, agar dapat aku hampiri mayat berjalan itu. Tetapi sampai jam 3 dini hari, semua yang diharap tidak kunjung datang. Justru abangku yang kini sudah pulang ke rumah, menceritakan jika besok pagi semua sepakat untuk membongkar makam itu, mensucikan mayat, memakaikan kafan, dan digelar tahlilan agar kampung ini bisa tenang. Warga tidak merasa mencekam melalui malamnya dalam rumah mereka sendiri. Sampai subuh berkumandang, aku masih terjaga dalam kamar. Lalu nenek mengajak untuk pergi ke masjid. Belum sampai di masjid yang tidak seberapa jauh dari rumah, seorang bapak-bapak lari ketakutan dengan muka pucat menghampiri kami, berteriak meminta tolong jika dirinya melihat Pak Jalu. Bah, ono setane Pak Jalu, Mbah, ucap bapak itu yang memberitahu kami. Setan apa sing wani mateni uwong? Lah uwong kok wedi setan? Nenek berkata dengan sedikit menyindirnya. Sumpah, Mbah, aku lagi wudu, ditemoni kok. Sumpah, Nek, aku sedang wudu kok diliatin. Kembali bapak itu menjelaskan sambil bergidik ngeri. Lalu kembali berlari ke rumahnya dan tidak jadi ikut berjamaah di masjid. Jamaah memang bisa dihitung dengan jari pagi ini, tidak seperti dulu, meski subuh tetap saja masih banyak warga yang beribadah. Entah lantaran mereka takut datang ke masjid karena setan itu, atau memang sudah lama tempat ibadah ini sepi. Aku yang jarang pulang tidak tahu akan pastinya. Ternyata masih saja banyak manusia yang bisa ditakuti jin atau arwah orang mati yang tidak tenang seperti ini. Entah apa yang menjadikan semua itu sebagai sebuah kengerian. Padahal menurutku, semua juga akan melewati fase kematian, yang hidup akan mati untuk kembali. Sekarang mereka takut melihat wujud yang menakutkan. Namun, mengapa saat beramai-ramai menghajar secara membabi buta, mereka semua tidak merasa takut melihat bentuk yang sama? Justru setelah menjadi mayat, semua menjadi ketakutan sendiri-sendiri. Manusia banyak lucunya. Sepulangnya beribadah di masjid, aku tertidur karena memang semalaman tidak bisa tidur memikirkan semua peristiwa ini. Dan juga menunggu yang tidak datang, yaitu arwah Pak Panjalu. Jam 9 pagi, abangku membangunkanku untuk ikut datang membongkar makam sang dukun, bareng dengan warga lainnya. Ajakan itu langsung aku iakan untuk hadir ke makam bareng dengan abang dan yang lain. Rasa ketakutan itu dimunculkan oleh yang gaib, agar mudah mempengaruhi diri kita yang tidak memiliki landasan iman dan keberanian. Ketakutan itu adalah senjata di mana aura manusia dapat terpancar, sehingga dapat dengan mudah melihat sang gaib. Akhirnya setelah disepakati oleh warga untuk melayakkan mayat Pak Jalu, warga bergerak menuju area pemakamannya. Sebelum berangkat menyusul warga, terlebih dahulu aku mandi dan mensucikan diri agar badan menjadi bersih. Karena aku berniat ingin berziarah ke makamnya abah dan juga kakek yang berada di tempat yang sama dengan makam Pak Jalu. Sesampainya di makam, terlihat juga ada Pak Kiai yang sudah membawa kafan, kapas, kapur mayat, bunga, juga yang lainnya. 2 orang menggotong keranda kosong dan yang lainnya membawa 2 buah drum kosong yang akan diisi air untuk mensucikan mayat. Namun saat mereka sampai ke makam Pak Jalu,
Betapa terkejutnya warga menemukan sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata liang lahat itu sudah terbuka dan mayat di dalamnya sudah menghilang tanpa diketahui oleh penduduk di sini. Jasad Pak Jalu sudah tidak ada di dalam kuburnya, membuat gempar dan suasana menjadi mencekam. Hal itu menyebabkan warga menjadi riuh. Keributan kembali terjadi di antara mereka. Seketika, suasana menjadi hingar-bingar. Ketakutan secara perlahan mulai merengkuh penduduk. Semua membatin. Kok mayat Pak Jalu bisa hilang? Mereka yang mengubur mayat dukun itu pun saling menatap, bingung dan juga ketakutan. Kayane iki mau bengi wis dibongkar wong. Ini tadi malam sudah dibongkar orang, ucap salah satu orang di sana. Wah, ono maling mayat poki Kang. Apa jojo Pak Jalu urip maneh? Wah, ada pencuri mayat ini. Atau bagaimana Kang? Apa Pak Jalu hidup lagi? Orang lain juga saling kebingungan hingga memberikan asumsi masing-masing. jajal digoleki ning sekitaran kene. Sopo ngerti ono tipake? Coba cari di sekitar sini. Siapa tahu ada bekasnya. Suara Pak Lurah menyuruh beberapa pemuda di situ. Lalu mereka semua berpencar mencari petunjuk di sekitar makam. Siapa tahu mayat itu memang dicuri orang atau hewan. Semua orang berusaha mencari dengan gamang tanpa kepastian. Dan setelah sekian lama mencari, mereka semakin gelisah karena pencarian mereka tak menampakkan hasil. Andai memang cungkup tanah itu dibongkar manusia, pasti ada sisa tanah cangkulan, sisa gundukan itu. Tapi ini yang ada hanya liang tanpa kerukan tanah sama sekali. Begitu rapi hingga bisa disimpulkan ini bukan ulah manusia ataupun hewan. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, ternyata tetap hasilnya nihil. Tak ada pertanda sama sekali di mana mayat Pak Jalu berada. Akhirnya, karena sudah kelelahan, jumlah warga berkurang, satu persatu pulang ke rumah mereka masing-masing. Aku menghampiri abangku yang tengah mengobrol dengan perangkat desa dan juga Pak Kiai. Mereka membahas hal ini dengan serius dan ingin membawa peristiwa hilangnya mayat Pak Jalu ke ranah hukum. Akan tetapi untuk mengambil keputusan itu menjadi pertimbangan berat bagi kepala desa. Karena yang menghakimi sampai menghilangkan nyawa Pak Jalu adalah penduduk desa ini. Hal itu membuat masalah semakin pelik dan juga menimbulkan kebingungan. Ngeten mawon Pak Kiai. Warga sekalian iki dipun rembak wonten bale dusun. Sakmangke wangsul duhuran langsung mawon sedaya musyawarah wonten mriko. Begini saja Pak Kiai, dengan warga desa masyarakat semua. Ini kita bahas di balai desa. Sepulangnya ibadah zuhur langsung saja semua musyawarah di sana. Ajak Pak Lurah kepada semua orang yang masih berada di situ. Inje Pak Lurah. Semua menjawab memberi kesepakatan. Semua kembali pulang dengan pertanyaan masing-masing. Sepanjang perjalanan, mayat Pak Panjalu masih jadi pembahasan mereka. Kejadian seperti ini baru pertama kalinya aku lihat dan ikut seperti menyaksikan semua alur cerita kejadian itu sampai hilangnya mayat dari liang lahatnya. Sungguh sangat tidak masuk akal. Untuk mencari jawaban pun terasa sangat sulit. Sampai Pak Kiai sendiri pun masih belum menunjukkan di mana sebenarnya Pak Jalu. Masih menjadi misteri di desa ini. "Mas, sini!" panggil Farida yang duduk di teras rumah. "Apa, Nduk?" tanyaku lalu menghampirinya. "Tunggu nanti malam. Jika mendengar lolongan anjing hutan, berarti itu Pak Dukun itu," katanya memberitahuku. "Kok bisa itu Pak Jalu? Anjing hutan masih banyak di sini, Nduk. Walau jarang terdengar sih, kecuali malam tertentu," jawabku. "Iya Mas, tapi itu yang Ida lihat," imbuhnya memberitahu. Saat kami masih asyik membahas mayat Pak Jalu, tiba-tiba Mas Pur datang berjalan dengan kepala menunduk. Berkali-kali menyibakkan rambut gondrongnya. Mengucap salam saat tiba di halaman rumah,
dan membuka keran air, membasuh kakinya. Dia tidak langsung masuk, tapi malah ikut duduk bareng aku dan Farida. Meleset wis, petunganku. Meleset sudah perhitunganku, kata Mas Pur. Meleset piye sih, Mas? Meleset bagaimana, Mas? Tanyaku. Wong kene iki ora mudeng. Yen Pak Jalu kuwi nek mati iso nunggal, malah dadi asu baung. Orang sini itu tidak mengerti. Jika Pak Jalu itu kalau meninggal bisa menjelma menjadi anjing baung, anjing siluman. Penjelasan abangku dengan serius. Lah terus, wis dirembuk durung karo warga kene, Mas? Piye solusine? Jawabku. Di tengah obrolan kami, Farida langsung pamit masuk ke dalam, karena dia juga merasa canggung dengan abangku. Namun kedua tuturan antara abang dengan adik angkatku, kurasakan memang benar. Jika mayat itu sekarang tengah menjelma menjadi seekor anjing baung. Itu ilmu yang selama ini diamalkan sang dukun, sehingga dia menjadi sakti dan ingin manunggal, yaitu setelah kematian menjadi siluman agar abadi di alam fana ini. Menurut penjabaran abang, ternyata dalam menuntut ilmu hitamnya, syarat yang harus dilakukan adalah dengan meniduri pasiennya. Tidak heran jika semua pasien wanita yang datang pada Pak Jalu selalu disetubuhi untuk menyempurnakan ajian asu baung itu. Meski tentunya dengan ada persyaratan lain yang tidak abang jelaskan. Dek Farida lo malah ngerti. Mosok pengen gak role? Dek Farida lo malah tahu. Masa kamu tidak tahu, Le? Tanya Mas Pur. Lah, menungso, Mas. Onok batasan. Lan keluyane dewe-dewe kan? Lah, manusia, Mas. Ada keterbatasan dan kelebihannya masing-masing kan? Jawabku. Mendengar jawaban itu, abang hanya tersenyum lalu menawariku rokok agar ngobrol kami berdua bisa santai. Siang itu sehabis menjalankan ibadah, sebagian warga ada yang menghadiri rapat yang diadakan oleh Pak Lurah. Namun ada juga yang tidak bisa hadir karena urusan masing-masing. Aku dengan teman-teman sebaya hanya duduk di depan balai desa menunggu hasil dari musyawarah itu. Perdebatan pun terdengar dari dalam oleh pamong dan warga yang tidak ingin membantu menyelesaikan hal ini. Mereka lebih cenderung menuntut agar masalah ini segera diatasi dan selesai secepat mungkin. Sebenarnya mereka itu ketakutan dengan sendirinya. Padahal masalah pelik ini ulah mereka. Andai semua bisa saling paham, saling kerjasama, dan merasa bertanggung jawab, masalah bisa secara pelan dicari solusinya. Ketegangan itu makin memanas ketika seorang pemuda yang sok merasa hebat di kampung ini membentak. Dia tidak setuju dengan penjelasan yang diutarakan oleh abangku. Sakti, nyatane ya bongko menungsane. Sakti, kenyataannya juga mati manusia itu. Teriaknya dengan merasa hebat. Santai wae Mas Kentung. Yen sampean ora percaya, nyatane mayite juga ora ana jluntrunge. Yen sampean anggap iki dudu wong sekti sing iso nuntut bales, ya iku terserah pendapatmu. Awake dhewe ning kene golek solusi, ora malah padha gegeran. Mergo ngugemi argumene dhewe. Santai saja Mas Kentung. Kalau kamu tidak percaya, kenyataannya mayat itu juga tidak ada kejelasannya. Kalau kamu anggap bukan orang sakti yang bisa balas dendam, yaitu terserah pendapatmu. Kita di sini mencari solusi, bukan malah saling ribut karena argumen masing-masing. Jawab Mas Pur. Yen wong iku panyen sekti, iso malah asu baung, kaya sing mbok omongke, Gus. Kok iso sampean ngerti? Memangnya wong iku tau cerita? Tak delok awit pean teko sore wingi, pancen ora seneng karo pemuda kene. Kalau orang itu memang sakti, bisa berubah menjadi anjing siluman
Seperti yang kamu katakan, Gus. Kok bisa kamu tahu? Emangnya orang itu pernah cerita? Aku melihat saat kamu tiba kemarin sore, memang terlihat tidak suka dengan pemuda sini. Kata Kentung preman kampung itu semakin emosi. Sampun, dirembukkan di saremawon, Mas. Dibahas dengan sabar saja. Pak Kiai menengahi perdebatan mereka. Mboten usah dalel, Pak Kiai. Kersane Gus Pur badhe ngendikon napa malih? Cobi tak rungokke. Soale kula ngertos yen kala omongan ngendikane sengak kalian kula lan pemuda sanesipun. Tidak usah mendalel, Mbah Yai. Biarkan Gus Pur mau bicara apa lagi. Coba saya dengarkan. Soalnya saya mengerti jika dari kemarin omongannya sengak dengan saya, juga dengan pemuda yang lain. Tambahnya berucap. Loh Mas, sing sengak ki sapa? Kula namung ngelingke yen menungso iku iso nuntut bales. Tur aku uga ora melu-melu urusane sampean lan pemuda kene. Mergo bakal ana piwales. Loh Mas, yang sengak itu siapa? Saya hanya mengingatkan jika manusia itu bisa menuntut balas. Dan aku juga tidak ikut campur urusan kamu, juga pemuda sini. Karena bakal ada balasan. Balas abangku. Suasana menjadi tidak nyaman karena di dalam bukan berembuk mencari solusi, tetapi malah terjadi keributan. Preman itu malah menunjuk abang yang tidak pro atau mendukung kelakuan pemuda setempat yang sudah mengadili dukun cabul itu. Ketegangan itu terus terjadi hingga Pak Kiai juga perangkat desa lain memilih untuk menunda kembali musyawarah, menghindari perseteruan yang semakin memanas. Semua akhirnya keluar dan rapat malam itu tak memiliki hasil. Aku juga melihat Mas Pur dan Kang Armani keluar dengan lesu. Lalu gerombolan pemuda yang dipimpin oleh Kentung juga keluar dengan muka beringas, seakan mereka tengah berbangga diri atas semua itu. Gus! Teriak preman itu memanggil abang. Apa meneh Mas? Tanya abangku yang menghentikan langkahnya. Ora usah itu Gus. Yen perkara iki sampai teko polisi berarti awakmu. Tidak usah aneh Gus. Jika perkara ini sampai ke kepolisian berarti kamu. Ucap laki-laki itu semakin terdengar tidak mendasar. Aku ora lapor. Aku uga ora arep melu-melu. Urusanmu sak bolemu kabeh. Wis rampungno dhewe. Aku tidak lapor. Aku juga tidak ikut campur urusan kamu dengan temanmu semua. Sudah, selesaikan sendiri, kata Mas Pur dengan nada sedikit kesal. Pernyataan itu malah membuat geram si preman yang langsung memegang kerah baju abangku. Melihat hal itu, Kang Armani yang di sebelahnya langsung mendorong tubuh Kentung hingga mundur beberapa langkah. Kowe iki setan. Omonganmu ora ono dasar. Apa sih kurang ngepruki wong sampai mati? Kamu itu setan. Omonganmu tidak memiliki dasar. Apa masih kurang mengajar orang sampai mati? Ucap Kang Armani dengan emosi melihat kelakuan preman itu. Kowe sapa arep melu-melu? Kamu siapa mau ikut campur? Balasnya dengan nada tinggi. Ora perlu mandeng aku sapa. Ngerti ya sapa sing mbok ancem kuwi mau. Putu sing babat alas desa kene. Tidak perlu pandang aku siapa. Mengertilah siapa yang kamu ancam itu tadi. Cucu pendiri desa ini. Ucap Kang Armani. Kang Armani berhasil melerai pertikaian itu. Akhirnya mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Jika dipikir-pikir, sebenarnya keributan ini terjadi karena preman itu yang menggerakkan massa untuk mengajar Pak Panjalu. Dan kini dia merasa bersalah, juga sangat ketakutan, sampai ingin mencari-cari kambing hitam, agar dirinya merasa aman tenang, juga terbebas dari hukuman. Sebenarnya, dia telah memulai masalah besar, namun ingin menghilang dengan melepaskan tanggung jawab kelakuannya sendiri. Namun kini semua itu telah terlambat dan juga sudah telah terjadi. Kini hanya menunggu apa yang akan mereka semua rasakan. Buah pembalasan atas perlakuan tanpa peri kemanusiaan. Manusia sejati tidak akan bersembunyi di balik perlindungan orang lain dengan apa yang telah diperbuatnya. Hanya orang pengecut yang berteriak berani, namun malah menuding orang sebagai kambing hitam.
Siang itu akhirnya berlalu begitu saja. Perdebatan seru dan panjang tidak membuahkan hasil. Karena tidak ada jalan penyelesaian yang diperoleh dari musyawarah yang diadakan oleh Pak Lurah. Justru yang terasa, suasana semakin bertambah kisruh dan rusuh. Hal ini disebabkan karena sikap preman yang tetap merasa paling benar dengan pendapat dirinya sendiri bahwa ilmu kesaktian Asu Baung yang dimiliki sang dukun itu hanya dianggap sebuah karangan semata. Sementara itu, jasad Pak Panjalu masih entah kemana hilangnya. Semua ini menjadi misteri yang menakuti sebagian banyak penduduk desa. Sampai malam, abangku juga belum terlihat pulang ke rumah semenjak siang tadi. Mungkin dia masih membahas mengenai masalah ini, atau berada di tempat temannya, aku juga tidak tahu. Di rumah hanya aku dengan nenek juga Farida yang sesekali membicarakan perihal mayat yang hilang. Wes, ora usah dipikir nemen. Mengko lae ketemu yen wis titiwan sini. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti juga ketemu kalau sudah saatnya, kata nenek yang memberitahukan akan hal ini. Inje mbah, mugi-mugi mawon. Tidak seberapa lama nenek lalu menyuruhku mencari abang, karena masih cemas jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh preman dan anak buahnya di luar sana. Aku pun segera keluar rumah lagi untuk mencari di mana Mas Pur saat ini. Mas, aku ikut. Adik angkatku itu meminta. Ya udah, ayo, sekalian cari kabar berita dari warga, ajakku ke dia. Kami berdua berjalan menyusuri kampung yang sepi. Walau hari masih siang beranjak sore, tetapi pintu rumah seakan semua tertutup rapat. Semua orang tanpa terlihat beraktivitas seperti biasanya. Kesunyian itu menyebabkan suasana di kampung ini terasa angker. Padahal kejadian kematian dukun cabul itu baru terjadi kemarin. Namun dampaknya mulai terasa. Sesampainya di rumah temannya, abang pun juga tidak berada di sana, entah kemana perginya. Lalu kami menanyakan keberadaan abang sama keluarga Kang Aramani, tetapi mereka juga tidak mengetahui kemana mereka berdua pergi. Timbul pertanyaan di benakku, masih ada pertemuankah dengan perangkat desa, atau mereka mencari mayat itu? Kemana sih Mas Pur ini? Gumamku. Selain ke sini, biasanya Mas Pur kemana? Tanya Ida padaku. Ya nggak tahu, Nduk. Aku kan juga jarang di rumah, kataku menjawab. Ya udah, jalan aja. Sambil mencarinya keliling kampung, Mas. Ya udah, ayo. Kami melanjutkan pencarian. Sampai akhirnya saat hari sudah gelap, kami berdua berhenti tepat di depan rumah Pak Jalu. Pintu dan pagar rumah itu tertutup. Di mana perginya istri Pak Jalu? Memang selama ini mereka hanya hidup berdua tanpa memiliki keturunan anak. Halaman rumah yang luas itu pun sepi, yang biasanya banyak kendaraan tamu pasien terparkir di situ.